Pak Purbaya ini lama-lama jadi menteri tukang ngibul ya. Ya, ekonomi anjlok, normal-normal saja, baik-baik saja. Jangan percaya pembisik-pembisik yang tidak jelas. Ternyata ekonomi kita normal. Pak Purbaya itu salah satu menteri yang wakil malaikat, berani membelanjakan MBG 1 triliun lebih setiap hari. Itu Menteri Purbaya ya. Sekarang ngibul ya, mohon maaf Pak, sama ngibul sekali. Ekonomi kita itu hancur. Ini loh, dari 100 karyawan tinggal kurang lebih 15 karyawan untuk bertahan. Jangan nyari untung. Tiap hari rugi 1 juta itu untung. Rugi 1 juta itu tanggung untung tiap hari. Pak Purbaya ya, menteri ngibul, mohon maaf, setor ke bapak itu yang jujur. Jangan ini ekonomi normal, rakyatmu yang bundir beratus-ratus di Indonesia ini. Terbaru tetanggaku itu loh, ekonomi kocar kacir, ditinggal istrinya lari kena berondong, langsung kendat gantung kiri. Itu ekonomi normal ya Pak Purbaya. Menteri ngibul terus ngomongnya. Tuh, sampean itu hati nurani bicara. Pembelanjaan MBG mengangkat ekonomi dari bawah ya. 1 triliun lebih dibelanjakan, ratusan triliun tiap bulan. Yang belanja yang normal ya pemuja proposal ya, manusia goib yang punya dapur, CEO dapur ya. Rakyat jelata yang mengap-ngap, mangap. Pak Pur, setor sing apik lah. Coba bobros ya. Bro, ayo berbicara logika ya. Biar kita itu terutama penduduk masyarakat Indonesia yang budiman. Kalau kita mau dikasih pemimpin yang kesatria, pemimpin yang abdi bakti untuk masyarakat, abdi bakti untuk rakyat dan negaranya, kita benahi mental kita sebagai masyarakat kecil, rakyat ya. Kita benahi mental kita sendiri-sendiri ya. Kalau kita nggak berbenah diri, nggak patriot kepada bangsa kita, nggak mencintai alam semesta yang dikasih Tuhan untuk kita ya, kita rawat ya, kita jaga adab perasaan ya, sebagai manusia mengalah dan ikhlas, kita nanti akan diberi pemimpin negara yang kesatria. Mohon maaf ya, kita itu nggak bisa menyalahkan pemimpin-pemimpin kita. Memang kita dikasih pemimpin yang menjual negara, taat pada aturan Amerika ya, takut ya, mencintai penanaman modal asing, hutang negara semakin menumpuk. Jangan munafik. Setiap kita kerja normal, perdagangan normal, usaha normal, itu setiap pemimpin kita habis tanda tangan utang luar negeri atau utang ke IMF ya, atau menginvestasikan tambang-tambang kita ke asing. Di situ kita kerja normal. Setelah itu normalnya 1-2 tahun megap lagi ya. Karena harus bayar bunganya, nyicilnya, putaran uang, nggak normal lagi. Ganti pemimpin, setelah dilantik utang lagi, normal lagi, megap lagi. Tapi ada emboknya ya, ada pokoknya yang beribu-ribu triliun punya utang Bank Dunia. Kita berbenah diri ya, cintai alam semesta, makan alangkah adanya untuk mencari harta sebanyak-banyaknya. Kalau kita ngaji urip itu nggak ada untungnya. Kalau kita mencintai alam ini untuk generasi anak cucu kita nanti biar abadi selamat, membangun peradaban yang normal, peradaban yang manusiawi untuk generasi kita, mungkin kita dikasih pemimpin yang abdi bakti masyarakat ya. Ayo, dulu betapa susahnya nenek moyang kita, dikasihlah Satria Soekarno ya. Setelah itu, hai asing, ini pripot, ini emas, ini minyak ya, ini buruh, jongos, babu, budak, silahkan dibayar. Yang penting kamu untung, jangan sampai rugi.
Mental pemimpin seperti itu selalu diberikan kepada bangsa kita dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena apa? Peradaban kita untuk patriot kepada bumi pertiwi sudah hilang. Yang penting kapan kita sukses, kapan kita untung. Kalau kita cintai dulu peradaban yang majemuknya enjoy ya, saling menghargai, tidak julid ke sana ke sini, mungkin kita dikasih penuh pemimpin yang abdi bakti pada masyarakat. Abdi mencintai negaranya, bukan menjual tambang-tambang, menjual kekayaan alam kita, berbagi-bagi kekayaan alam kita kepada mereka-mereka tokoh-tokoh pengelola, penggendut-penggendut rupiah untuk mencalonkan diri kepada kekuasaan negeri ini. Untuk mencari pemimpin bukan wow joget oke gas, joget nyulut ini nyulut itu, bukan. Kita bangun dengan peradaban yang patriotisme kepada bumi pertiwi, kemajemukan ya, gotong royong, kerukunan. Di situ akan muncul pemimpin kesatria sejati. Ya, kalau tidak dibangun dari masyarakatnya, oke, kamu akan menjadi pemimpin-pemimpin oligarki ya. Orang kaya Papua harus mimpin Papua, orang rakus ya. Orang rakus Sulawesi harus mimpin Sulawesi. Rakusnya orang Jawa harus mimpin Jawa. Rakusnya Sumatera jadi pemimpin di Sumatera. Kan selama ini seperti itu kehidupan pemimpin bangsa kita. Mana pemimpinmu? Raja kecil, raja daerah, raja Indonesia ya, presiden, wali kota, gubernur, bupati. Mana yang satria sifatnya? Yang penting cuan-cuan, nabung-nabung sebanyak-banyaknya untuk kekuasaan 5 tahun ke depan. Real, fakta, jangan munafik. Buang fanatikmu kepada pemimpin-pemimpinmu. Dipikir apa yang diberikan kepada masyarakat, itu aja markup ya, komitmen fee ya, pat gulipat pertukaran, tak kasih dana hibah 5 tahun kamu harus pilih saya ya. Dah, masyarakat yang cerdas. Ada program yang dipaksakan berjalan, yang disebut TIO itu adalah maling berkedok gizi atau MBG. MBG rupa-rupanya ini benar-benar menguras sumber daya ekonomi negara, yang kemudian ini juga menggerus sumber daya anggaran kaitannya dengan pendidikan, kesehatan, dan semuanya sekarang semua terdampak. Bajingan kau bilang orang tua menyalahgunakan, kau yang menyalahgunakan uang negara ini. Berapa banyak uang sudah kau curi? Satu dapur aja 6 miliar satu hari. Otak kau tak ada, bangsat. Kalau kita tidak berjuang kali hari ini, kita pastikan 2045 adalah generasinya Gibran. Karena ini berbahaya. Kita sebagai anak bangsa, kita sebagai pemuda harus menyiapkan kawan-kawan. Kenapa? Bagi kita potong satu generasi adalah jalan keluarnya. Supaya apa? Tidak lagi menjadi generasi-generasi Raffi Ahmad, generasi-generasi Gibran kawan-kawan. 2045 bukan milik mereka. Kalau kita tidak berjuang kali hari ini, kita pastikan 2045 adalah generasinya Gibran. Karena ini berbahaya.